Pemirsa Intens Investigasi, geger Baim Wong dan Paula Verhoeven sepertinya sama-sama dibela dua orang kuat di belakang mereka yang agaknya siap untuk turun tangan dan membela apapun terkait yang akan diputuskan oleh keduanya. Ya, tentu masih segar dalam ingatan bagaimana Nikita Mirzani yang tampak garang membela Baim Wong setelah warganet membanding-bandingkan dirinya dengan selebriti lainnya yang mendiamkan aib dalam rumah tangga mereka. Paula ternyata juga kedatangan sebuah nama baru yang dikenal juga cukup aktif dalam mengomentari beberapa permasalahan selebriti, TikTokers, yaitu Tengku Zanzabella, yang agaknya kini mulai menempati tempat di sisi ibu dua orang anak tersebut. Lantas seperti apa kata Tengku Zanzabella terkait permasalahan yang diduga berawal dari dugaan perselingkuhan Paula menurut versi Baim tersebut? Benarkah pula Bella mendukung langkah yang diambil Baim untuk bercerai karena melihat Paula tidak cocok dengan pria yang namanya semakin mencuat berkat konten prank yang dilakukannya tersebut? Lalu seperti apa pula pembelaan Nikita yang disampaikan sebelum perjalanannya menuju Tanah Suci Mekah khusus untuk sahabat dekatnya Baim Wong? Benarkah memiliki kedekatan personal dan puluhan tahun mengenal Baim Wong membuat Nikita Mirzani yakin Baim Wong tidak pelit seperti banyak diutarakan warganet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger langkah yang diambil Nikita Mirzani yang tampak garang membela sahabat baiknya Baim Wong atas gugatan cerai yang dilayangkan Baim untuk sang istri Paula memang mengundang rasa penasaran publik mengapa Nikita sampai berlaku demikian. Ya, membela Baim habis-habisan terutama pasca banjirnya cibiran warganet terhadap ayah dua orang anak itu. Baim memang saat itu panen cibiran lantaran dianggap seperti selebriti lainnya yang mendiamkan aib dalam rumah tangga mereka. Namun langkah heroik dilakukan Nikita yang merangsek maju dan seolah siap pasang badan untuk sahabatnya itu. Juga dibuktikan Nikita dengan tak hanya menghardik warganet tapi juga menjelaskan alasan Baim memilih langkah yang berbeda dari selebriti lainnya. Langkah yang dilakukan Nikita sepertinya menjadi inspirasi bagi nama besar lainnya yang dengan terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada seteru Baim Wong itu yaitu Paula. Dan nama lain tersebut adalah sosok Tengku Zanzabella yang juga dikenal vokal dalam beberapa permasalahan yang diungkapkannya melalui laman sosial media. Pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah. Gue gak percaya dengan Baim Wong. Baim udah kayak Fadel, konferensi pers terus, belum konferensi pers terus, baru sekali. Kalau baru sekali kalian jangan lebay. Baru sekali itu bukan sering, sekali ya sekali. Sering itu tuh kayak sering. Lagian orang cerai itu biasa aja kali. Kalau cerai berarti udah gak cocok, ya udah netizen jangan jadi hakim. Kalau udah gak cocok, ngapain dilanjutin? Daripada dilanjutin makan hati. Kalau makan hati itu tekanan batin. Kalau tekanan batin tuh udah pasti gak happy. Kalau udah gak happy tuh bawaannya udah gak bahagia. Kalian tuh juga jangan kayak hakim gitu. So tahu membanding-bandingkan orang gak boleh. Masalah Baim sama Paula juga. Kalian jangan membanding-bandingkan, mendingan Gading, mendingan Desta, nggak bisa say. Masalah orang tuh beda-beda, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Kayak mana kalau gimana kalau kalian aja dibandingin sama tetangga kalian coba.
kok repot jauh-jauh banding-bandingin orang lain dengan orang lain. Nggak usah repot, nggak usah repot lu ngebanding-bandingin orang A, orang B, orang C, beda ya. Permasalahan orang setiap rumah tangga beda-beda ya, cara menyelesaikannya pun beda-beda. Nggak bisa kalian sama-samain. Lebih respect sama Gading, lebih respect sama Desta karena menutupi aib rumah tangganya. Nggak bisa. Semua orang yang bercerainya baik-baik pasti dia bisa berkomunikasi, bisa cari jalan keluar yang terbaik. Seperti apa nih kita harus ngapain gitu kan. Nggak bisa. Gue gedek sama netizen tuh. Menyoroti persoalan lama Baim Wong yang saat itu sempat sangat tenar dengan konten-konten prank yang diunggahnya di sosial media, saat itu Baim juga sempat menghentakkan publik lewat salah satu konten yang lain yang diduga menyindir salah satu selebriti yang tengah heboh karena kasus KDRT-nya saat itu. Bahkan menurut Tengku Zanzabella, Baim pun seharusnya tak melibatkan Paula dalam kasus prank-prankan ala dirinya, yang bahkan sempat membuat Paula nyaris masuk penjara. Juga menyinggung kembali soal pekerjaan lama Paula sebagai model papan atas yang tentu saja sangat disayangkan jika bernasib sampai dengan masuk penjara. Di akhir kalimatnya, Tengku Zanzabella mengutarakan dan menilai Baim bukan orang yang baik menurutnya. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya. Gua kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan? Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih. Nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya. Itu ditolong aja, nasib bagus tuh dia gak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Baim Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan, gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Baim Wong nggak baik-baik banget ya. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, dalam hal ini memang terdapat dua kutub berbeda yang seolah saling berseberangan dalam membela Baim dan Paula. Jika Tengku Zanzabella mulai menyatakan pilihannya kepada sosok Paula, berbeda dengan Nikita Mirzani yang sedari awal memang menyatakan dukungannya kepada sahabatnya Baim Wong. Nikita dalam pernyataannya sebelum melaksanakan umrohnya ke Tanah Suci Mekah juga menepis perihal kabar yang kini beredar soal Baim Wong yang dikabarkan sebagai pria yang pelit. Seperti ini sekelumit cerita Nikita yang merasakan langsung kebaikan Baim, terutama saat anaknya merayakan ulang tahunnya. Ya, kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Baim dan Paula. Karena kan gue memang dari dulu nggak pernah mau ikut campuri kalau urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia. Untuk apa? Enggak sih ya. Kalau pelit mungkin ada beberapa, ya namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada. Tapi kalau pelit sih enggak. Karena waktu kemarin anak gue ulang tahun aja, kan dia ada tempat di Lipo Karawaci. Gue nggak disuruh bayar tuh. Padahal gue nggak minta dibayarin. Nikita Mirzani dalam pernyataannya juga menambahkan Baim Wong kemungkinan bukanlah sosok yang pelit, namun lebih ke perhitungan, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya bukan mendesak. Menurut Nikita, Baim juga bukan merupakan pribadi yang tak memiliki uang sehingga tak tepat disandingkan dengan kata-kata tersebut. Yang cukup mengejutkan, di akhir perbincangannya, Nikita sempat menyepil kalau membuka siapa orang yang dimaksud Baim diduga bermain api dengan sang istri. Ini kata Nikita mengenai sosok berinisial N menurutnya. Enggak, tapi kalau sifat manusia semua pasti perhitungannya tuh ada. Kalau pelit sih kayaknya enggak ya. Apalagi kan Baim bukan orang yang nggak punya uang gitu, uangnya ada. Jadi gue rasa kalau pelit sih enggak lah. Teman baiknya dia pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi.
akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue denger dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman. Cuman yang lain-lain memang berantem gitu kok. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih, sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Di balik dua sosok yang berada di samping Baim dan Paula, sebelumnya kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmit juga membantah kliennya yang mengumbar aib rumah tangga seperti dituduhkan banyak pihak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, sebelumnya publik tentu dibuat terhenyak saat Baim Wong tiba-tiba angkat bicara dan menyebut jika alasan dirinya menggugat cerai Paula karena pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh sang istri dengan salah satu sahabatnya. Hingga adanya tudingan jika dirinya adalah suami yang pelit. Dan yang tak kalah mengejutkan, belakangan pengacara Baim Wong Fahmi Bahmit justru menegaskan jika apa yang disampaikan kliennya itu tidak lain hanyalah sekedar upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terus ditutupinya. Tidak cukup sampai di situ saja, Fahmi Bahmit juga mengungkapkan fakta baru jika kedua alasan yang sudah disampaikan kliennya itu hanyalah sebagian kecil dari sederet persoalan yang selama ini membayang-bayangi rumah tangga Baim dan Paula sejak mereka menikah pada November 2018 lalu. Hingga sampai berita ini diturunkan, Paula Verhoeven justru masih tetap kekeh dengan diamnya dan menutup mulutnya rapat-rapat, seolah ingin mengunci rapat gugatan cerai yang dilayangkan sang suami, dan juga tudingan selingkuh yang menyasarnya. Jadi Baim setahun lebih dia diam. Ya, diam dan baru kemarin dia menyampaikan, itu pun hanya pada batasan tidak lebih dari sekian persen, hanya tidak sampai 10% mungkin dari masalah yang sebenarnya. Jadi semuanya masih ditutupin karena untuk menjaga, itu yang harus difahami. Jadi dia masih menjaga, tapi kalau semuanya dibuka nanti saya larang. Jadi ya yang harus kamu sampaikan yang real saja, biar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sudah lebih dari setahun ya, jadi setahun lah ya. Alasannya dia mungkin selama ini kenapa nih Bang? Ya dia diam itu dalam untuk mencoba merenung segala macam. Tapi kan di saat seseorang batas kesabarannya sudah berakhir, maka dia harus mengambil sikap. Sementara itu terkait pernyataan Baim Wong yang sebelumnya menuding kehadiran orang ketiga, dalam hal ini sahabatnya sendiri. Terkait keberadaan orang ketiga ini serta hujatan yang justru kini balik menyasar kliennya, Fahmi Bahmit enggan berbicara banyak. Fahmi justru mempertanyakan balik apakah langkah Baim yang ingin membongkar kebenaran adalah suatu kesalahan. Apalagi semua fakta-fakta pendukung terkait hal itu keseluruhannya sudah ada dalam berkas gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Satu pertanyaan, apakah hal-hal yang salah harus dibenarkan? Pertanyaan saya. Apakah ada hal-hal yang salah harus selalu kita benarkan? Itu pertanyaan, jadi biar dijawab saja. Jadi Baim itu mencoba untuk
Karena ini ada sesuatu yang salah. Jadi kalau didiamkan, itu berarti membenarkan. Di saat kita membenarkan, berarti kita membenarkan hal-hal yang tidak baik. Itu saja yang dia sampaikan kepada saya. Jadi pertanyaannya, jadi saya tidak akan menjawab, justru bertanya, apakah kita harus selalu membenarkan hal-hal yang salah, membiarkan hal-hal yang salah? Apakah kita harus membenarkan hal-hal yang buruk? Apakah kita harus selalu membenarkan hal-hal yang salah? Supaya, saya pikir tidak lah ya. Jadi hal yang salah ya tetap salah. Hal yang buruk harus kita bilang buruk. Saya kan mendasarkan kepada gugatan. Gugatan sudah diajukan ke pengadilan. Tidak mungkin saya mengajukan gugatan dengan data-data yang bohong, karena pertanggungjawabannya itu di pengadilan. Nah itu saja. Jadi apa yang dikatakan Baim Wong itu semuanya ada di gugatan. Di sisi lain, memang seolah masih banyak yang tak menyangka biduk rumah tangga Baim Wong dengan istri yang telah memberikannya 2 orang anak itu dapat berakhir begitu cepat. Salah satunya diutarakan sahabat Baim yang menyatakan ketidakpercayaannya. Seperti ini kata Dimas Ahmad. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, memang seolah masih banyak yang tak menyangka biduk rumah tangga Baim Wong dengan sang istri Paula dapat berakhir begitu cepat. Terbilang harmonis sejak dipersunting oleh Baim pada 2018 silam dan telah dikaruniai 2 orang anak. Rasa tidak percaya juga diutarakan Dimas Ahmad dan dalam sesi wawancaranya mendoakan biduk rumah tangga Baim dan Paula dapat kembali harmonis seperti sedia kala. Disayangkan gitu kan, tapi kan kita nggak tahu urusan rumah tangga orang dan itu urusan mereka lah. Kalau kita ikut campur takutnya apa ya dibilangnya so tahu gitu ya kita doakanlah bersama-sama ya teman-teman. Al-Fatihah. Enggak, maksudnya kita berdoa supaya hubungan mereka baik-baik saja, entah itu berita apapun di luar sana. Kita akan tahu benarnya nanti setelah ya semuanya terbongkar gitu, nah benar atau enggak gitu. Saya juga gak tahu, soalnya saya juga kadang hidupnya di luar bukan di luar kota, di hutan, jadi gak ada sinyal, kurang berita gitu kan. Jadi ya kita doain yang terbaik untuk mereka, semoga mereka sehat, anak mereka sehat, suami istrinya sehat, dan sebisa mungkin hubungan mereka baik-baik saja sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.